cita-cita pelajaran 6. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan pelafalan dan intonasi yang tepat. 2. Siswa mampu membuat karya seni aplikasi mozaik dengan teknik yang benar sesuai contoh. Nah, kita mulai. Anak-anak, kalian telah belajar banyak hal dari orang-orang yang gigih meraih cita-cita mereka. Mungkin ada beberapa cita-cita yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Akan tetapi, ada juga kisah tentang mencapai cita-cita yang sama dengan cita-citamu. Apapun cita-citamu, kamu perlu mempersiapkannya dari sekarang. Simaklah cerita tentang seorang anak berbakat yang harus berjuang keras di masa mudanya. Kalian bisa membaca teks bacaan ini di buku paket halaman 152 dan 153. Jika kalian ingin membaca langsung dari video ini bisa kalian pause beberapa saat. Silakan dibaca. Nah, setelah membaca teks tadi, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1, bakat apakah yang dimiliki Chan Ho? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah bermain piano. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana usahanya untuk mencapai cita-cita? Ya, usaha Chan Ho untuk mencapai cita-cita adalah menempuh perjalanan ke kota lain yang berjarak 140 km demi bisa bermain piano. Pertanyaan nomor 3, prestasi apa saja yang telah diraih Chan Ho? Nah, prestasinya yang pertama mewakili Indonesia di ajang kompetensi internasional di Amerika Serikat. Kemudian prestasi yang kedua, berlaga di kejuaraan dunia seni pertunjukan. Prestasi yang ketiga, bermain piano karya pemain klasik dunia di Jakarta. Pertanyaan terakhir. Nah, deskripsikan sosok Chan Ho dengan kata-katamu sendiri. Ada yang bisa mendeskripsikan? Nah, Chan Ho adalah sosok yang gigih, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa. Baik anak-anak, apakah ada yang jawabannya sama dengan jawaban Bu Anti? Jika belum, kalian bisa belajar lagi ya, tidak usah putus asa. Nah, sekarang kita lanjutkan materi tentang deklamasi. Nah, di sini kita akan belajar cara berdeklamasi yang baik. Yang pertama, lafal atau pengucapan harus jelas. Yang kedua, intonasi atau tinggi rendah irama puisi dan tekanan harus tepat. Yang ketiga, sikap sempurna dan percaya diri. Yang keempat, mimik dan ekspresi wajah harus mewakili isi puisinya. Yang kelima, volume suara menyesuaikan tempat dan jumlah pendengar. Materi yang kedua yaitu tentang mozaik. Dulu sudah pernah kalian pelajari tentang mozaik. Nah, sekarang tinggal kita ulangi lagi. Sekedar mengingatkan, mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong, kemudian disusun dan ditempel sehingga membentuk sebuah gambar. Nah, langkah-langkah untuk membuat mozaik yang pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahannya. Bahannya bisa dari kertas origami, koran, majalah, ataupun biji-bijian. Nah, untuk alatnya yaitu lem, gunting, pensil, penghapus, dan buku gambar. Untuk yang kedua, kalian harus membuat sketsa atau gambar pola pada buku gambar. Untuk contohnya bisa kalian lihat di gambar berikut. Kemudian, potong kertas origami atau koran dan majalah menjadi ukuran kecil. Tempelkan potongan kertas pada sketsa, misalnya pada gambar berikut.
Yang terakhir, tutup semua pola dengan kertas sesuai keinginanmu. Nah, setelah belajar tentang deklamasi dan mozaik, ini adalah tugas yang diberikan Bu Anti hari ini. Tugas yang pertama, kalian mendeklamasikan puisi, ya, berdasarkan tadi langkah-langkah berdeklamasi yang benar. Carilah puisi anak sederhana, kemudian kalian deklamasikan dengan sungguh-sungguh. Kalian kirim berupa video dan jangan lupa untuk memakai seragam sekolah. Kemudian yang kedua, membuat karya mozaik dari guntingan kertas origami atau kertas lipat dengan tema hewan. Kalian pilih gambar hewan yang sederhana saja, tidak usah yang terlalu susah. Tugas ini kalian kerjakan di buku gambar. Nah, sudah anak-anak, pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Selamat belajar, tetap semangat, dan ingat selalu jaga kesehatan. Diakhiri Bu Anti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.